Halo, apa kabar? Salam 123, yes, yes, yes. Welcome back to my channel, Indra Nabupat. Kiranya hari ini kalian diberikan rezeki dan sehat walafiat. Dan di channel Indra Nabupat mengucapkan minal aidin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Bapak Ibu, kiranya Lebaran ini momen kita untuk saling memaafkan. Oke, hari ini saya mau memberikan beberapa hal. Ada beberapa Bapak Ibu atau para businessman atau para pemilik toko atau warung atau para pemilik perusahaan ingin membuka bisnisnya lebih berkembang. Ada beberapa alasan dan risikonya yang saya bisa bagikan, terutama mungkin dalam sepengetahuan saya yang saya jumpai beberapa pemilik toko dan warung. Alasan dan risiko ketika mereka membuka bisnisnya. Yang saya mau bagikan adalah ini pertama alasannya dulu. Yang pertama, karena ingin memberi bisnisnya maju. Jadi alasan beberapa toko ingin membangun bisnis maju, jadi dia ingin melihat bisnisnya maju dan berkembang. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah tentunya keuntungan yang besar, mendapatkan profit. Ya, karena ada suatu momen dia ingin mengembangkan bisnisnya, jadi dia melihat ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tentunya yang berikutnya alasannya adalah stok barang harus banyak. Ya, ketika pemilik toko atau warung atau apapun itu, ketika Anda mau mengembangkan bisnis Bapak Ibu, mungkin dari sisi pengalaman saya ketika saya mendengar dari teman-teman saya di dunia mobile phone, ketika beliau mengembangkan bisnisnya, membuka cabang, jadi stok handphonenya harus banyak. Atau di consumer good, stok di consumer good yang biasanya mengambil 20 karton atau 50 karton harus 100 karton, harus ambil 100 karton. Jadi supaya di split, dibagi beberapa tempat. Alasan berikutnya kenapa dia mau buka cabang, karena bisa jadi kapasitas di toko tersebut sudah besar, jadi dia ingin membuka cabang. Jadi yang selama ini dia memesan barang banyak, jadi ketika dia buka cabang ada tempat yang dimana yang dulunya mungkin dalam suatu lokasi dia datang ke tempat pusat, padahal jauh-jauh di sebelah, mungkin berbicara area lokasi. Jadi dia menempatkan cabangnya di mungkin bisa di pusat, bisa di barat, dan sebaliknya di daerah dimanapun yang bisa dijangkau oleh beberapa pelanggannya. Yang berikutnya adalah kenapa alasan dia membuka cabang baru. Dia ingin mengambil suatu market atau bicara pesaingnya yang mungkin beberapa bicara kompetitor di sana rame, mungkin tokonya atau warungnya atau merek tersebut. Makanya dia ingin membuka cabang di daerah tersebut. Di sisi lain, para pemilik toko atau warung atau saya katakan beberapa macam-macam toko, dia membuka cabang di sana adalah dia ingin mengambil market para, bisa jadi para pesaing antar sesama toko. Nah, dari situ dia ingin, alasannya membuka cabang tersebut. Alasan lagi yang bisa jadi, terkadang di satu wilayah mungkin tokonya di pusatnya di kabupaten, dalam arti kata mungkin kabupaten dia sudah terkenal, mungkin jarak tempuhnya, jarak distribusinya tokonya ada di kabupaten, dan tentunya dia akan memikirkan bagaimana saya membuka di pusat kota, di kota provinsi. Dari situlah ada beberapa alasan kenapa pemilik toko atau warung atau saya bicara master dealer atau toko grosir membuka cabang di beberapa tempat dengan alasan-alasan tersebut. Dan berikutnya adalah risikonya saya membagikan adalah pertama, kontrol tidak terlalu kuat. Jadi kadang kala pemilik toko gampang untuk membuka cabang, tetapi apakah kontrolnya itu kuat atau tidak kuat? Dari sisi segala barang itu harus kuat. Ya. Dari sisi juga
resiko, ya resikonya adalah ketika buka cabang itu pasti ada resikonya. Mungkin bisa jadi barang hilang, kita tidak bisa menyalahkan karyawan, atau bisa jadi, tetapi adalah sistemnya manajemen itu harus perkuat. Ya, resikonya ya seperti itu. Dan tentunya ketika buka cabang, resikonya adalah SDM yang kita dapatkan tidak berbeda dengan yang di pusat. Tentunya yang di cabang mungkin kita ambil beberapa karyawan kita yang di pusat. Dan tentunya ada beberapa karyawan yang baru yang kita harus latih di sana. Itu beda cara kerjanya yang sudah dilatih di pusat. Nah, disitulah beberapa resikonya. Dan berikutnya ketika kita membuka cabang adalah resikonya adalah kita harus menambah modal. Ya dulunya mungkin modalnya fatal 50 juta, dengan buka cabang kita harus menambah modal 100 juta. Bisa jadi resikonya untung lebih besar atau tidak untung juga. Bisa jadi semua itu. Karena kita tidak tahu, ya resikonya lagi, market tersebut kita tidak mengetahui seberapa besar keuntungan yang didapatkan ketika kita membuka cabang. Ya, jadi ketika Bapak Ibu atau teman-teman ketika mau buka bisnisnya atau tokonya, mungkin customer good atau warung atau toko handphone, harus memikirkan kalkulasinya. Apakah ketika saya membuka cabang mendapatkan profitnya, atau dengan risiko-risiko beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Berikutnya adalah risikonya ketika membuka cabang, seringkali kita susah mencari orang-orang kepercayaan. Karena bicara tentang mencari orang kepercayaan adalah mengelola suatu bisnis yang ditempatkan di toko cabang tersebut. Jadi tidak semudah dikatakan dalam arti kata mencari untuk orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola suatu kantor cabang itu tidak mudah. Nah, di situ sebagai pemilik atau pemilik toko, kita harus mengontrol atau kita harus evaluasi atau audit, di mana hal-hal yang penting-penting saja kita lakukan briefing kepada karyawan-karyawan kita. Mungkin berbicara 1 bulan 2-3 kali kita ke tempat cabang kita bisa melihat dan bisa survei hal-hal apa yang kurang selama kita membuka cabang di tempat yang baru. Dan risiko lagi ketika kita membuka cabang itu waktu kita harus ada bertambah. Yang dulunya mungkin Mafata jam 3, jam 4 sudah sampai di rumah atau sudah tutup toko. Tapi dengan ada cabang, kita harus mungkin pulang lebih malam. Ya, supaya apa yang kita lakukan, terutama membuka cabang, supaya keuntungan atau paling tidak bisa memberikan dampak dalam suatu wilayah tersebut, bisa membuka lapangan kerja dari sisi itu, supaya apa yang kita buka bisnisnya tidak tutup di toko tersebut. Ibarat kata saya berbicara cabang yang kita buka tidak tutup di daerah tersebut, supaya SDM karyawan yang ditempatkan di daerah sana adalah bisa bekerja dan bisa mencari penghasilan, menambah penghasilan. Nah, buat teman-teman yang Bapak Ibu yang ingin membuka toko atau warung atau apapun itu, itulah beberapa pertimbangan, alasan dan risikonya. Saya membagikan ini adalah berdasarkan ketika saya menjumpai beberapa master dealer atau pelanggan toko atau pemiliknya atau ownernya. Beberapa alasan beliau mengatakan ketika saya ingin membuka cabang, dan itulah risiko-risikonya ketika membuka suatu bisnis di mana ditempatkan di beberapa daerah dengan adanya cabang-cabang. Itu saja, kiranya jangan lupa, kiranya bermanfaat di channel saya Indra 4. Alasan kenapa beberapa toko membuka cabangnya juga ada beberapa risikonya, supaya ini bermanfaat buat teman-teman dimanapun kalian berada. Bapak Ibu jangan lupa subscribe, kiranya saya bisa memberikan hal-hal yang baru dalam dunia kerja. Salam 123
yes, yes, yes.